Lalu kita beralih untuk membahas saham-saham dari sektoral begitu. Kalau sektor transportasi ini biasanya jelang Ramadan, jelang Lebaran begitu. Ini pergerakannya cukup menarik begitu. Anda Betul. sendiri melihatnya untuk di tahun 2023 ini seiring dengan kalau kita lihat PPKM sudah dicabut begitu, mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebetulnya. Anda sendiri melihatnya untuk prospek dari saham transportasi akan seperti apa di Ramadan kali ini? Oke, jadi kalau selama Ramadan kali ini, sektor transportasi itu sebenarnya cukup menarik. Kalau kita lihat dari sektor realnya sendiri pun, tiket kereta itu sudah habis, ludes semua untuk lebaran kali ini. Kemudian tiket pesawat itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa, yang normalnya itu sekian bisa menaik hingga 2 kali lipat. Kemudian peningkatan demand dan juga kenaikan jumlah perjalanan, kan masyarakat itu karena udah 2 tahun, 3 tahun kemarin tidak bisa melakukan mudik. Jadi di tahun ini tuh terjadi pent up demand yang mendorong, masyarakat untuk memaksa mereka tetap melakukan perjalanan, sehingga kenaikan harga sekaligus kenaikan jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan, eee, secara pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, seperti itu. Baik, ini menyambung juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Jadi memang sentimen Ramadan ini tentunya juga diantisipasi oleh para pelaku pasar karena memang masyarakat akan berpelesir ya. Apalagi juga memang diekspektasikan bahwa di Ramadan ini dengan dicabutnya PPKM ini pertama kalinya sejak mungkin COVID-19 pandemic akhirnya 123 juta pemudik gitu ya Ya. diekspektasikan akan melakukan pulang kampung lah kembali mudik lagi di tahun ini dan tentunya ini kan juga akan berpengaruh terhadap emiten-emiten transportasi. Bisa dijelaskan secara rinci dalam hal efek sentimen ini terhadap emiten-emiten pengelola tol dan lain-lainnya khusus di Bursa Efek Domestik, Mas? Oke, jadi kalau sebenarnya pengelola jalan tol, itu juga, cukup diuntungkan, mungkin juga karena, keterbatasan public transportation akhirnya masyarakat memutuskan untuk, menggunakan jalan tol yang mana infrastrukturnya juga sudah siap untuk digunakan. Jadi penggunaan jalan tol kalau kita lihat, pemerintah sampai sudah mempersiapkan perencanaan untuk perjalanan satu arah, kemudian, adanya kontraflow dan sistem ganjil genap. Nah, itulah yang juga mendorong, minat untuk perjalanan mudik ini pemerintah sudah memproyeksikan akan sangat tinggi. Kemudian sektor konstruksi mungkin ya, yang itu juga mereka beberapa memiliki joint venture untuk, perjalanan jalan tol tersebut, sehingga sebenarnya untuk mereka itu persentase pendapatan secara recurring income atau pendapatan berulang dari sektor jalan tol, perusahaan-perusahaan konstruksi itu tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan mereka. Selain itu juga, eee, perusahaan-perusahaan ini sedang juga dirugikan karena bahan baku utama dalam bisnis mereka seperti semen dan beton sedang mengalami kenaikan harga. Otomatis untuk sektor konstruksi, permintaan pembangunan infrastruktur mungkin akan cenderung menurun karena disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang digunakan dan juga, eee, perjalanan perjalanan mudik jalan tol masyarakat itu tidak terlalu berdampak kepada pendapatan dari sektor konstruksi, seperti itu. Baik, artinya sebetulnya kalau bicara mengenai dampak mungkin belum terlalu signifikan begitu ya Safrina, walaupun Betul. mungkin kalau kita lihat di tahun ini nampaknya memang akan terjadi peningkatan dari jumlah pemudik ya.